Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Juri, yang saya hormati pengurus OSIS dan Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Waibakul. Hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salve in Christo, Shalom. Shalom. Mengawali pidato bertema pembentukan karakter bangsa melalui peningkatan kualitas bahasa dan sastra Indonesia dalam rangka memperingati bulan bahasa tahun 2021 yang singkat dan sederhana ini. Perkenankan saya, Chandra Nova Umbusa Saledewara, mengajak ibu, bapak, dan hadirin sekalian untuk meluangkan waktu sejenak, bersyukur atas segenap anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang telah Tuhan selenggarakan hari lepas hari. Bagi saya, hal itu adalah sebuah keniscayaan. Jika saja kita jujur dan merenungkan betapa besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita mestinya malu karena hanya sejumput waktu yang kita luangkan untuk menyapa Tuhan sekaligus berterima kasih atas segenap anugerah-Nya. Kesempatan ini ingin saya manfaatkan untuk mengingatkan kita bahwa bersyukur bukan sekedar kewajiban, tetapi lebih dari itu. Ia merupakan sebuah kebutuhan teramat penting dalam segenap kehidupan kita sebagai umat manusia, dalam segenap kehidupan kita sebagai insan yang beriman. Ibu bapak Dewan Juri dan hadirin yang saya banggakan, sebagai orang beriman pula, jikalau kita renungkan di kedalaman batin kita masing-masing, setidaknya ada dua hal yang memiliki andil terbesar dalam carut-marut kehidupan manusiawi kita. Pertama, ketidaktahu-dirian kita bahwa hidup dan kehidupan kita diawali, diselenggarakan, dan diakhiri semata-mata hanya oleh Tuhan. Sebagai akibatnya, kita gagal menempatkan posisi manusiawi kita di hadapan Sang Pencipta. Kita kehilangan rasa hormat, apalagi sekedar bersyukur kepadanya. Kedua, kita gagal memanfaatkan sebuah anugerah istimewanya kepada kita sebagai makhluk paling mula yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu keterampilan berbahasa. Bila mana kita lakukan napak tilas sejarah, dunia ini kacau justru tatkala kita menyalahgunakan fungsi bahasa bukan untuk memuliakan Sang Khalik, tetapi untuk membusungkan dada sendiri secara jumawa. Itulah peristiwa Babel yang sangat menyejarah dan monumental, sebagaimana diungkap dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1-9. Banyak dari kita yang belum tahu bahwa Tuhan mengaruniakan keterampilan berbahasa semata-mata demi memuliakannya dan bukan sebaliknya. Bahasa adalah instrumen komunikasi dasar bagi setiap manusia. Tidak akan pernah manusia berkembang biak dengan sempurna tanpa bahasa. Tidak akan ada kemajuan ilmu dan teknologi tanpa bahasa. Tidak ada pergaulan yang intim antar pribadi dan antar bangsa tanpa bahasa. Bahkan saya berani bertaruh, tidak akan ada sebuah rumah tangga yang harmonis dan negara berdaulat tanpa bahasa. Bahasa memegang peran teramat penting dalam segenap aktivitas dan interaksi sosial antar manusia. Bahasa menjadi ciri pembeda yang paling mencolok antara manusia dan binatang. Namun demikian sebaliknya, penyalahgunaan fungsi-fungsi sosial bahasa bisa menyebabkan malapetaka kemanusiaan yang tiada terperi akibat buruknya. Peperangan besar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia misalnya, karena
antar sesama manusia menyalahgunakan kemampuan berbahasanya yang menyebabkan pihak lain murka dan tercederai perasaannya. Perceraian dalam sebuah rumah tangga diawali karena ketidaktaatan manusia pada fatsun dan etika berbahasa. Sungguh tepat ketika dalam kitab Amsal Raja Salomo menuliskan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, tatkala menggumpal keinginan dan niat suci dari segelintir generasi muda Indonesia pra-revolusi untuk memerdekakan bangsanya dari kungkungan kolonialisme, ada 3 hal utama yang terlebih dahulu ditegakkan fondasinya. Pertama, adanya tanah air. Kedua, adanya bangsa. Dan yang ketiga adalah adanya bahasa persatuan. Itulah yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda yang diikrarkan dan dideklarasikan secara gegap gempita dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Perkumpulan organisasi kepemudaan saat itu sedemikian jeli menempatkan elemen bahasa sebagai salah satu unsur terpenting dalam entitas kebangsaan dan kenegaraan. Artinya, sebelum bayi NKRI lahir dari rahim mulia Ibu Pertiwi, para bidan sejarah telah menyiapkan sejumlah peranata dasarnya. Salah satu di antara yang terpenting adalah perlunya bahasa persatuan. Itulah yang melatar belakangi sehingga Muhammad Yamin, salah seorang pendiri bangsa dan salah satu penggagas Sumpah Pemuda, berani berkata lantang, bahasa menunjukkan bangsa. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, merajut benang merah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia seharusnya diawali langkahnya dari persepsi holistik dan paripurna sebagaimana telah saya uraikan. Bila mana mufakat kata telah bersemi, ikatan komitmen sosial kita tidak mungkin runtuh. Lebih dari itu, dan ini sekaligus menjadi fokus perhatian saya sebagai anak bangsa, adalah bahwa keberhasilan proses membangun nilai-nilai kebangsaan tidak boleh kita mengabaikan aspek bahasa. Bahasa dengan demikian bukan sekedar sarana komunikasi, bukan sekedar sarana penyambung tali rasa dan asih, tetapi sekaligus ia harus kontributif bagi kedewasaan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, adalah pemikiran yang cerdas bila mana tatkala kita membangun aspek kebangsaan yang lain, aspek bahasa harus menjadi salah satu elemen terpenting pula yang secara simultan kita bangun. Dan bagi saya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bangga berbahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnya 300 suku dan hampir 500 bahasa dan dialek daerah. Belum lagi jika kita bentangkan kekayaan sastrawi yang sangat indah, serta folklore atau cerita dan legenda rakyat dari berbagai daerah. Gurindam, sajak, pantun, tamsil, novel, roman, puisi modern sangatlah luar biasa menggugah cita rasa seni. Kekayaan Nusantara yang dahsyat itu ternyata belum sepenuhnya menyumbang bagi postur bahasa Indonesia dewasa ini. Kita terbiasa dengan kebiasaan meminjam bahasa asing. Kita lupa bahwa di Siantero Jagat Raya Nusantara tersedia kekayaan kosakata yang lebih dari sekedar cukup untuk menjadikan rindang dan ribun pohon raksasa bahasa Indonesia. Itulah sebabnya dimulai dari diri kita masing-masing, saya mengajak agar sejak sekarang kita memulainya untuk menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya dalam momen bulan bahasa, tidak hanya dalam forum resmi seperti proses belajar mengajar atau ajang formal lainnya, tetapi dalam interaksi keseharian kita. Sekolah bagi saya adalah wadah terbaik untuk membiasakan bagaimana berbahasa Indonesia yang tidak hanya baik dan benar, tetapi juga bermutu dan menyumbang bagi pembentukan jati diri kebangsaan kita.
Bermutu yang saya maksudkan bukan sekedar dinilai dari ketepatan kosakata, tata bahasa, ragam, langgam, dan lain-lain, namun sekaligus ia harus dapat mendeskripsikan kesantunan, etika, moralitas, dan kepatutan sosial lainnya. Jika obsesi saya ini pada akhirnya berhasil, kita tidak saja sukses menempatkan bahasa Indonesia pada proporsi yang tepat, tetapi sekaligus memantapkan peran penting bahasa Indonesia sebagai penyumbang kejayaan negara dan bangsa yang kita cintai, yang kita doakan bersama agar kelak menjelma menjadi negeri yang adil, makmur dan sejahtera, negeri yang gemah ripah loh jinawi, tata tentram Kertoro Harjo. Semoga. Demikianlah beberapa sari pemikiran sederhana yang dapat saya sampaikan kepada kita sekalian pada ajang yang terhormat dan bermartabat ini. Kiranya bermanfaat bagi tanah tumpah darah Indonesia, sekurang-kurangnya bagi kita sekalian yang saat ini memiliki kesempatan menyadari bahwa bahasa itu adalah penting dan elementer. Akhirnya, perkenankan saya, Chandranova Umbusa Saledewara, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Dewan Juri dan hadirin sekalian yang telah menyimak pidato sederhana ini dengan penuh kesabaran sampai tuntas. Tiada gading yang tak retak, kesempurnaan mutlak semata-mata menjadi milik Tuhan seru sekalian alam. Kiranya Dia pula lah yang berkenan menyempurnakan dan memberkati kita dengan karunia terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salve in Christo, Tuhan memberkati.